Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, that's my name Ayatullah Adi Sasono. My student number is C1I018-006. And go to the next slide. And here I will present to you the assignment about the management information system lesson of the L01. The question of this assignment is, what are the unique features of e-commerce, digital market, and digital good? Okay, move to the answer. First, there is feature e-commerce. Second, market digital, and third, there is product digital. And move to the explanation. First, feature e-commerce. Okay, first there is obviously in here yang dimaksud di sini tuh adalah dia tuh jadi e-commerce itu bisa dijangkau dari mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan kita beli di toko. Kita tuh harus beli langsung datang ke toko pada waktu-waktu jam-jam toko dibuka. Sedangkan kalau di e-commerce tuh kita nggak perlu datang ke sana, kita boleh bisa belanja meskipun kita di rumah aja, meskipun kita lagi liburan, meskipun kita lagi kerja, atau ya apapun itu kita nggak harus datang ke toko, dan itu pun juga nggak kenal jam. Tapi ada beberapa emang jam-jam, ada beberapa toko ini jualan-jualan tertentu yang menggunakan waktu masih, tapi tetap aja intinya di sini lebih ke di mana saja kita bisa akses, di mana saja. Lanjut ke global reach itu jadi kita bisa menjangkau itu cross nation and culture. Jadi kita bisa ngelewatin jangkauan antar negara dan budaya meskipun kita nggak datang ke suatu negara yang berbeda dari tempat yang kita tinggalin. Misalkan kayak saya sekarang lagi di Indonesia, terus saya pengen cari barang-barang di Singapura, itu tuh nggak harus ke Singapura, bisa cari ke e-commerce aja atau marketplace, itu tuh udah cukup. Beli barang apapun di e-commerce, produk yang ada di Singapura itu kita bisa beli dan menjangkau berbagai macam culture. Jadi kalau produk-produk yang sifatnya cultural banget atau budaya banget, itu biasanya cuma orang-orang tertentu aja yang bisa melihat. Sulit, si penjualnya juga sulit menjangkau pasar, dan pasarnya pun juga sulit menjangkau produsen. Ini tuh bisa banyak antara consumer. Terus yang keempat itu ada richness. Yang dimaksud di sini marketing message and consumer experience. Jadi sebagai contoh, misalkan penjual di katakanlah iklan yang di sosial media kayak di Facebook gitu, dia itu kan kalau iklan kan bikin yang namanya landing page, dan di landing page itu ada yang namanya copywriting. Copywriting itu kayak semacam kata-kata yang sifatnya mengajak, bisa juga kadang-kadang kata-kata yang intinya menarik pembeli, pokoknya memperkenalkan barang dengan berbagai macam benefit yang diceritakan oleh mereka. Nah itu tuh si penjual itu bisa ngebuat sebuah copywriting itu sesuai dengan pengalaman dari konsumen. Jadi konsumen pengalaman apa, nanti si produsen si marketnya bakalan bikin cerita yang sesuai dengan apa yang dialami sama si konsumen. Dan sedangkan yang 567 ini semua itu
Ini tuh nggak unik, nggak begitu unik karena di sebelumnya tanpa e-commerce pun di market tradisional pun masih bisa, masih ada yang sistem kayak gini, Tracity, engagement dynamically, information density, itu juga ada personalization atau customization, itu juga ada. Oke, langsung aja move aja ke market digital. Kedua, market digital itu ada exchange massive amount of information directly. Yang dimaksud di sini kita bisa perubahan jumlah dari informasinya itu bisa menjadi lebih besar size-nya dibandingkan pada saat non digital atau tradisional. Karena apa? Karena kalau digital, katakanlah sebagai contoh buku dan Wikipedia. Kalau dulu, kalau misalkan yang tradisional, kita tuh kalau ngasih informasi misalkan dari buku, itu tuh butuh banget yang namanya kertas untuk sebagai apa sih namanya, media untuk menyampaikan pesan-pesan, cerita-cerita yang pengen kita ceritain. Sedangkan kalau di Wikipedia, kita tuh nggak perlu kertas, kita cukup perlu website, dan itu tuh namanya website tuh bisa ada yang gratis, ada yang berbayar. Intinya lebih, dan meskipun berbayar itu pun nggak masalah, yang nama kita mau nulis mau dikit mau banyak bayarnya tetap segitu. Yang paling yang jadi perbedaannya adalah bayaran tentang jangka waktu. Nah, itu jika kita pengen lama atau maksudnya mau memperpanjang dari 1 tahun ke 2 tahun, itu kita perlu nambah biaya. Dan itu biasanya lebih murah sih jatuhnya, bukan lebih mahal. Intinya sih di sini dia itu lebih ngeredus harga. Paham kan nih maksudnya? Oke, lanjut ke can see the price. Can see the price maksudnya itu di sini kita lihat kalau misalkan di pasar tradisional, kita katakan sebagai contoh itu kita belanja di pasar, kita mau belanja ikan, kalau di pasar, namanya di pasar itu yang namanya harga itu gak dipampang begitu aja, beda sama di marketplace, yaitu ada barang, ada gambarnya, nggak ada barang tapi ada gambar yang representatif atau mewakili dari produk tersebut, dan harga yang jelas, transparan. Nah, itulah yang membedain market digital sama market tradisional. Dan lanjut ke very flexible and efficient. Nah, kalau misalkan kita belanja di mall, kita katakan ya, di sini ada contoh mall dan Tokopedia. Kita belanja di mall. Nah, kalau kita belanja di mall, itu kita harus datang. Itu kita harus yang namanya mau misalkan kita kan beli baju, kita harus jalan ke sana, jalan ke sini untuk melihat mana yang bagus, mana yang kita suka. Dan setelah itu kita antar ke kasir buat melakukan pembayaran, dan setelah itu kita pulang dengan membawa barang-barang belanjaan tersebut. Kalau misalkan dikit oke, nggak masalah. Tapi kalau banyak, waduh, itu beban banget sih. Tapi kalau misalkan di Tokopedia atau marketplace itu, kita ya nggak perlu ngelakuin itu semua. Kita cuma perlu swipe up jari-jari kita dari atas, misalkan swipe up HP kita menggunakan jari. Swipe up ke atas, swipe up ke bawah, swipe up ke kanan, swipe up kiri. Itu intinya cuma jari. Bahkan ke pembayaran itu juga cuma pakai jari, penyelesaian konfirmasi semua pun itu cuma pakai jari. Dan setelah itu pun, setelah kita nyelesain pembelian, yang namanya barang tuh ke rumah itu nggak perlu kita tenteng-tenteng sana sini berat-berat, karena udah ada shipping kayak Tiki, kayak JNE dan lain sebagainya. Intinya lebih efektif, efisien, lebih fleksibel dan efisien, lebih hemat waktu, hemat tenaga, itu sih. Terus lanjut ke you can immediately consume. Oke, ini kelemahan dari market digital sih sebenarnya. Tapi ya inilah keunikannya juga masuknya.
Kita contoh, kita beli jeruk di pasar tradisional dan bandingannya dengan Shopee atau marketplace lagi. Kalau misalkan kita beli jeruk di pasar tradisional itu kita bisa icipin, coba dulu enak atau enggak. Semisal enak kita lanjut beli, kalau misalkan enggak kita bisa batalin, kita bisa pergi pulang tanpa harus beli, tanpa harus ngeluarin duit. Tapi sedangkan kalau kita beli di marketplace, kita nggak tahu itu enak atau enggak. Pokoknya udah kebeli ya kebeli, nggak bisa dibalikin. Ya udah, itulah bedanya. Lanjut lagi ke eliminating intermediaries in the distribution channel. Itu tuh sebagai contoh warung sembako dan Bukalapak. Nah, kalau misalkan warung sembako itu tuh barang-barang bisa lebih mahal dibandingkan sama di Bukalapak atau marketplace. Katakanlah snack kayak better atau enggak mie deh. Mie enggak pokoknya mie instan, Indomie atau mie sedap apapun itu mie. Itu misalkan harga di warung itu bisa sampai katakanlah Indomie goreng itu bisa 2.500, sedangkan kalau di marketplace itu bisa masih 2.000 pas. Karena apa? Karena harga marketplace itu pedagangnya tuh beda tipis, dia bisa dapat langsung dari supplier, dan itu yang namanya dari supplier bisa langsung ke pedagang. Intinya di sini tuh sedikit perantaranya. Jadi yang namanya markup harga itu tuh kecil. Sedangkan kayak misalkan di warung atau yang tradisional gitu, itu tuh bisa banyak karena banyak banget perantaranya. Ya karena misalkan dari warung sebelumnya itu dari grosiran, terus dari grosiran itu dari supplier. Intinya tuh lebih perantara dibandingkan sama di marketplace. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, itu penjelasan tentang digital good barang digital. Di sini dijelasin deliver over digital network, artinya bisa dikirim melalui jaringan internet, cukup internet aja. Dan perantaranya lagi-lagi cuman punya website atau platform apa ya, aplikasi ya. Nah, itu tuh kita sebagai contoh di sini lebih ke digital good-nya ya. Digital good-nya itu bisa musik, bisa video, bisa movie, film, atau software. Dan lain sebagainya masih ada lagi. Dan kalau di sini itu yang namanya produk digital tuh beda banget sama kayak produk. Oke, enggak. Digital good itu ya beda banget sama kayak produk yang sifatnya fisik. Kalau produk fisik itu harus banget diantar dan butuh waktu untuk pembeli mendapatkan barang yang dibeli. Sedangkan kalau kayak produk digital gini, barang digital itu nggak perlu nunggu-nunggu sampai berhari-hari, berjam-jam, karena ya mungkin berjam-jam mungkin, tapi lebih banyak sih enggak, paling hitungannya menit sih. Nah itu kayak misalkan kita mau beli film kayak lagi rame-ramenya sekarang itu Netflix itu kita mau nonton film apa ya, kita mau nonton film Spider-Man. Nah kita tuh cuman perlu buka platform Netflix, terus habis itu kita pilih kategori film movie, dan nanti dari movie itu nanti ditampilkan berbagai macam jenis film atau movie. Nah setelah itu kita cari, atau kalau misalnya ada search engine-nya, mesin pencariannya, kita cuma perlu tulis Spider-Man. Nah nanti muncul film Spider-Man dan kita tinggal purchase atau sewa sebutnya paling kalau sekarang itu sewa, dan kita bayar untuk beberapa hari.
Dan ya udah, setelah kita bayar otomatis kita bisa langsung nonton, bisa langsung kita konsumsi. Itu perbedaannya produk digital sama produk fisik. Lanjut lagi, possibility of declining. Sebagai contoh, itu music store and publisher, book publisher, music labels. Oh iya, jadi kalau misalnya kayak dulu tuh, pas lagi masih tradisionalnya, yang namanya musik itu bentuknya masih fisik. Nah itu tuh, yang namanya produsen, bukan, pedagang musik bajakan itu laris banget, dan yang namanya harga ya cukup oke lah ya, cukup banyak profit di situ, dan langsung berbalik setelah adanya produk digital itu yang namanya musik. Cuman perlu kayak tadi ya, kita kalau di sini musik itu kita ambil contoh Apple di platform iTunes, aplikasinya Apple yang serba musik. Nah itu kita sama aja kayak tadi film, tinggal kita mau cari judul lagu apa, nanti muncul, terus kita bayar, nanti kita bisa langsung konsumsi. Jadi intinya tuh di sini ngejelasin bahwa produk fisik itu diserap dan harga-harga itu jadi turun. Harga ya dari konsumen, dari pihak konsumen. Nah, kenapa bisa turun? Karena dengan adanya aplikasi ini, si konsumen bisa borong apapun yang dia mau, dan itu tuh nggak ada namanya biaya kerusakan, paling biaya sewa aja. Intinya sih lebih murah dan kita nggak perlu pergi ke toko. Udah itu. I think that's what I can provide the answer of this assignment. If there is something mistake of my word, I want to say sorry. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.